Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencanan Cerita ke 252 di Lapak Horor ini gue ambil bertepatan dengan malam pertama Ramadan. Dan sekarang udah sekitar pukul 12:30 malam. Nanti kalau misal tiba-tiba ada suara ronda atau apa, ya harap maklum ya, karena ini udah memasuki malam puasa yang pertama. Dan rencananya video ini juga akan tayang di hari pertama puasa. Ini cuma sebagai penanda aja ya. Ada satu cerita dari salah satu kawan subscriber yang nggak bisa atau nggak mau disebutin namanya siapa. Sebuah cerita tentang ya hal yang pernah dialami sama keluarganya. Itu tentang sebuah wasiat dari mbahnya, dan ternyata wasiat itu dilanggar. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Ada satu keluarga, itu sebut saja namanya itu Tomo. Tomo itu punya seorang atau tinggal di sebuah rumah yang cukup besar, rumah lama sebenarnya, tapi rumah itu lumayan besar. Dan uniknya lagi dan menariknya lagi itu rumah tadi itu penuh dengan benda-benda antik kayak gitu. Dari mulai kursi, meja, lemari, atau mungkin cermin atau apa. Itu bener-bener dari benda-benda kayu yang masih tebel-tebel kayak gitu, kayu jati lama kayak gitulah. Itu rumahnya tuh penuh dengan benda-benda seperti itu, dan itu adalah warisan dari kakeknya Tomo. Jadi sebelum meninggal, kakeknya Tomo itu mewariskan rumah beserta isinya dan beberapa petak tanah, tapi nggak di situ ya, di tempat yang berbeda. Nah, waktu itu kakeknya itu ngasih wasiat, ini rumah kamu tempati, kamu pakai, tapi jangan ada satu barang pun yang keluar dari rumah ini atau dijual atau apapun. Intinya seperti itu. Bapaknya Mas Tomo itu akhirnya mengiyakan, oke, setuju lah, dan akhirnya itu pun diwariskan ke bapaknya Mas Tomo. Nah, waktu itu Mas Tomo ya tinggal di situ ya. Mas Tomo itu anak satu-satunya, dan di rumah itu tinggal bapaknya Mas Tomo, ibunya udah almarhum ya. Terus Mas Tomo sama istrinya sama anaknya satu, perempuan anaknya itu. Nah, mereka tinggal di situ. Awalnya sih kehidupan berjalan mulus, dan sebenarnya apa ya, ada sebuah sebab akibat. Mas Tomo itu sebenarnya karena lahir di keluarga yang boleh dibilang mampu gitulah. Keluarga yang berada, akhirnya dari kecil pun terbiasa kayak dimanja kayak gitu. Dan ketika dia udah besar, dia tuh ceritanya ya udah punya usaha lah, beberapa usaha warung kuliner kayak gitu. Tapi karena itu nggak dikelola dengan baik, akhirnya Mas Tomo tuh boleh dibilang kayak bangkrut gitu. Dan semenjak bangkrut itu, dia itu kayak hidupnya tuh cuman ngandelin dari tabungan atau dikasih sama bapaknya. Padahal waktu itu kondisinya itu udah punya istri,
udah punya anak satu, tapi seperti itulah cara hidupnya. Itu bertahun-tahun sampai anaknya itu jadi kebangkrutannya itu sewaktu anaknya kurang lebih sekitar 1 tahun, masih kecil. Dan dengan cara hidup seperti itu yang kayak jadi benalu lah buat orang tuanya itu sampai anaknya usia sekitar 4 tahun. Ya kurang lebih sekitar 3 tahun mengalami hal itu. Makin hari itu kehidupannya tuh makin susah. Lagi-lagi dia karena terbiasa dengan hidup enak ya. Dia pun pakai yang namanya kayak kartu kredit itu sembarangan. Bang, pakai sini. Didatengin lah, dia nggak kuat bayar. Debt collector udah mulai datang kayak gitu. Dia udah mulai pusing waktu itu. Dan ada akhirnya suatu hari, ada salah satu temennya itu yang secara kebetulan dia tuh datang main ke rumah, ngebawa temennya lagi. Di situ mereka ngobrol bertiga dan mereka tuh ngomongin kayak, ya ini rumah lu kok bagus banget ya gitu. Oh banyak ini furnitur segala macem, benda-benda tua nih kayaknya di sini. Akhirnya temennya tadi itu nanya, Mas, ada ini nggak, ada gaman kayak gitu nggak? Peninggalan dari kakeknya kayak gitu, benda-benda pokoknya pusaka kayak gitulah. Nah Mas Tomo langsung, oh iya betul ada beberapa katanya. Wah mau lihat dong Mas, kayaknya menarik nih kata temannya itu ya. Akhirnya Mas Tomo pun masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke ada satu ruangan, itu sebuah lemari besar, di mana itu di situ berjejer banyak gaman ya. Ada keris, ada tombak, ada yang lain-lain, ada cuman sebatang kayu kayak gitu doang yang nggak tahu itu apa. Nah akhirnya Mas Tomo itu ngambil 2 benda, yaitu keris sama 1 tombak. Itu yang menurut Mas Tomo paling bagus. Diambil, dibawa keluar, ditunjukin sama teman-temannya itu tadi. Pas ditunjukin ke temennya, wah temennya langsung, wah ini keren banget Mas. Dibuka kerisnya, wah ini look sekian gitu. Wah ini bagus Mas. Ini gimana ya katanya, kata temennya itu. Ini mau dilepas nggak Mas katanya. Wah Mas Tomo di situ langsung ingat wasiat dari mbahnya sama bapaknya. Kalau nggak boleh ada satu barang pun yang keluar dari rumah itu, nggak boleh dijual, intinya seperti itu. Akhirnya ya Mas Tomo bilang terus terang, aduh sorry bos, nggak bisa nih kayaknya kalau ditanya-tanya harga kayak gitu, lagian saya juga nggak tahu ini mau dijual berapa, kalaupun mau dijual ya katanya seperti itu. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa kata temennya itu. Udah akhirnya mereka udah ngobrol selesai, itu benda itu dibawa masuk lagi, intinya ya ini keren bagus seperti itu. Akhirnya temennya pun pulang. 2 hari kemudian tiba-tiba Mas Tomo tuh dapat telepon dari temennya. Bro, ini nih temenku yang kemarin itu nanyain lagi keris lu. Keris lu mau dijual nggak, kata temennya tadi ya. Nah, si Mas Tomo itu bingung ya, kan kemarin udah bilang nggak bisa keluar gitu. Nah, terus si temennya itu, tapi dia itu berani mahal loh bro katanya. Lah emang berapa, kata Mas Tomo iseng gitu kan. Emang berapa, mau berapa katanya. Nah, kata si temennya itu di telepon, ya dia berani lah, temanku itu berani lah, mungkin sekitar 10-11 juta segitu katanya. Wah serius lu, kata Mas Tomo tuh kayak gitu. Nah di situ tuh langsung pikirannya tuh berubah. Mas Tomo dengan kondisinya yang waktu itu sedang kekurangan, sedang membutuhkan banyak biaya, apalagi untuk menutup hutang-hutangnya ya. Udah gitu istrinya tuh udah mulai sering ngomel-ngomel kayak gitu. Akhirnya dia pun berpikir, bilang ke temennya, oke deh kasih waktu ya, 2 hari lah katanya, paling lama 2 hari gitu. Udah akhirnya dipikir-pikir, dibolak-balik gitu kan, sering masuk kamar ngeliatin kerisnya. Ini keris di sini cuman kayak gini doang ya, ini kalau misal dijual harusnya ya bisa menguntungkan, katanya seperti itu kan. Udah akhirnya bener-bener pikirannya berubah. Akhirnya ditelepon temennya, bro, ini aku minta harganya jangan segitu dong, dinaikin dong gitu, minta 15 lah katanya, kata Mas Tomo ya. Kata temennya, yaudah nanti aku sampein ke temanku dulu katanya.
Nah pas itu akhirnya Mas Tomo tuh dapat telepon lagi, dan telepon kali ini itu langsung dari temennya temen itu yang mau beli kerisnya. Mas Tomo gini, ini saya katanya yang temennya si ini gitu yang mau beli keris. Itu bisa turun lagi nggak? Jangan 15 lah, kemarin kan saya nawar 11 gitu. Kalau tengah-tengahnya aja gimana? Berapa Mas katanya? 12 deh gitu. Aduh jangan 12 dong. Ya singkat cerita intinya tuh jadi di 13 juta waktu itu. Oke deh, deal 13 juta. Kapan mau diambil? Kata temennya, oke, lusa lah. Lusa saya ke situ, nanti kita langsung transaksi di situ. Dan bener aja, lusanya itu Mas Tomo udah nungguin di rumah, udah disiapin semuanya. 1 bilah keris. Temennya itu pun datang ke situ. Mas langsung aja deh transaksi. Itu dibayar cash 11 juta dan kerisnya pun dibawa juga hari itu siang itu. Udah mereka pergi, Mas Tomo tuh udah kipit-kipit duit kan. Wah, alhamdulillah nih dapat duit gitu. Tapi dia di satu sisi tuh agak was-was sebenarnya. Ini jangan sampai bapaknya tahu nih. Kalau bapaknya tahu bakalan repot, dan Mas Tomo itu tahu kalau bapaknya itu memang jarang ngecekin lemari itu gitu. Jadi udah keris-keris itu sama itu tuh memang benar-benar udah di situ aja. Itu jarang banget dibuka. Dan akhirnya sesuatu yang dikhawatirkan selain masalah bapaknya tadi ya, tapi berhubungan dengan wasiat mbahnya yang melarang jangan ada satu barang pun yang keluar dari rumah ini gitu. Akhirnya sesuatu yang gak baik pun mulai terjadi. Ada beberapa kejadian yang aneh. Jadi selama Mas Tomo tinggal di situ sama keluarganya, meskipun dipenuhi dengan barang-barang antik tadi, hampir nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Tapi semenjak keris itu keluar dari rumah itu dijual sama Mas Tomo, keanehan-keanehan itu mulai muncul. Yang pertama itu anaknya yang paling kecil. Dia itu katanya ngelihat lagi makan nih, bareng-bareng makan keluarga. Tiba-tiba anaknya tuh nengok gitu. Nengok ke ada boneka di situ. Ada boneka kayak apa ya? Kayak boneka Jawa gitu. Tingginya kurang lebih sekitar 40 cm yang lagi duduk kayak gitu. Nah, anaknya tuh bilang, "Pak, kok bonekanya jalan-jalan gitu?" Kata anaknya seperti itu. Terus anaknya lari ngejar ke sana. Mas Tomo pun nengok gitu kan. Waduh, iya bener, patungnya tuh nggak ada. Harusnya tuh ada 2 di situ, cowok sama cewek lagi duduk di situ. Tapi pas Mas Tomo nengok begini, kok nggak ada patungnya. Sementara anaknya tuh ngejar ke sana. Mas Tomo langsung bangun gitu kan. Dikejar ke sana, kedebuk, dede sini, udah jangan diikutin gitu. Langsung diambil anaknya. Ngedengar ada gerupak-gerupuk gitu, bapaknya datang keluar. "Ono apa Tom?" katanya. "Kok ribut-ribut?" katanya. "Oh, dia Pak, mboten wonten apa-apa Pak, niki si si anak kecilnya itu dia lari-lari main-main," katanya. "Jadi ada apa ribut-ribut?" "Oh, nggak ada apa-apa Pak, ini cuman si bocah aja nih jalan-jalan lari-lari kemana-mana waktu itu." Nah udah, itu yang pertama ya, si anaknya melihat seperti itu. Nah malam harinya, waktu itu tuh makan malam, tapi masih sore kan, selepas maghrib gitu. Nah agak malamnya lagi, sekitar jam 11 malam, lagi tidur nih Mas Tomo, istrinya, sama ada anaknya juga di tengah di situ. Tiba-tiba jam 11 malam, mereka udah tidur sebenarnya. Jam 11 malam bangun anaknya. Anaknya tuh langsung teriak-teriak gitu. Wah, Pak, takut, katanya seperti itu. Mas Tomo sama istrinya langsung bangun kan. Dek, kamu kenapa? Dek, kamu kenapa? "Pak, itu bonekanya serem banget, kata anaknya seperti itu. Nah Mas Tomo kan langsung bangun gitu kan, nengok-nengok begini. Dan di situ Mas Tomo itu baru nyadar kalau pintu di rumahnya itu agak kebuka sedikit. Dan sepintas
Mas Tomo itu masih ngelihat dari sudut mata dia, mata kirinya. Ada sesuatu yang bergerak keluar. Ada 2 buah benda kecil, kurang lebih setinggi 40 atau 50 cm. Itu keluar cet gitu. Dan Mas Tomo yakin apa yang dilihat sama anaknya tadi. Kenapa anaknya ketakutan? Itu gara-gara ngelihat benda itu. Mas Tomo langsung nyambung kan ke sore tadi. Boneka yang kata anaknya itu jalan. Pas Mas Tomo lihat bonekanya emang gak ada. Malam itu juga Mas Tomo langsung bangun. Dia menuju keluar, dicek. Dan ternyata boneka itu udah duduk lagi di tempatnya gitu. Yang sebenarnya waktu sore itu tuh udah gak ada. Tapi pas ditengokin lagi, mereka tuh lagi duduk manis begini seperti biasanya ya. Itu boneka dari kayu. Boneka perempuan dan laki-laki Jawa yang ukurannya itu kecil, seperti itu. Nah, itu yang malam kedua. Selanjutnya, makin hari itu makin parah. Istrinya. Waktu itu lagi mandi. Dia tiba-tiba, jadi mandinya tuh pakai shower. Bes gitu. Dia lagi mandi gosok-gosok gitu. Katanya itu ada sesuatu. Loh, kok ada yang gosokin di belakang gitu. Siapa ini nih? Terus pas istrinya, jadi kamar mandinya tuh di dalam kamar ya. Istrinya tuh sempet nyebut mas gitu. Manggil Mas Tomo ya. Mas. Jangan bercanda katanya. Takut katanya. Kayak gitu. Itu tuh kayak ada yang megang punggungnya tuh begini sambil gosokin. Tapi pas ditengok kayak gini tuh nggak kelihatan. Begini gitu, set. Sementara ini shower, istrinya berdiri di sini. Di sebelah kirinya itu ada cermin. Istrinya pun iseng geser begini kan sambil masih dia sabunan gitu. Di belakang itu masih ada yang gosok-gosok kayak gini. Dan pas di depan cermin, itu dia nggak ngelihat apa-apa. Cermin, badan dia ngelihat begini itu nggak ngelihat apa-apa. Pas dia lagi asik-asik sabunan terus ngeliatin cermin gitu, tiba-tiba dari arah belakang istrinya itu keluar pelan-pelan. Itu ada sosok perempuan gemuk, gempal, kulitnya putih, tapi kepalanya itu kepala babi. Babinya itu bukan babi yang putih gitu, bukan ya, tapi celeng, babi hutan. Badan perempuan itu gemuk, putih, ada dadanya besar kayak gitu, tapi kepalanya itu kepala celeng. Di situ istrinya langsung teriak-teriak, wah, sampai pingsan, jatuh, bang di situ. Kedebuk Mas Tomo langsung kedenger suaranya kan sama bapaknya Mas Tomo. Mas Tomo masuk kamar mandi, bapaknya masih nungguin di luar. Wah, Dek, kamu kenapa, bangun. Udah akhirnya diambilin anduk kan, diangkat sama Mas Tomo ke kamar. Bapaknya pun ngikut. Onopo toh, Tom, kata bapaknya itu. Ada apa, Tom? Kok belakangan bapak ngerasa ada yang aneh di rumah ini gitu. Ada yang berubah, ada yang gak kayak biasanya. Ada yang gak beres nih kayaknya. Kamu habis ngelakuin apa, Tom? Kok iki lelakon opo? Kata bapaknya tuh nanya begitu. Kamu tuh lagi melakukan apa? Maksudnya tuh lelakon di sini tuh kayak ya mungkin ilmu lah, kayak gitu ya. Kok iki lelakon opo? Katanya. Enggak pak, saya nggak lelakon apa-apa gitu. Beneran, kamu nggak lelakon apa-apa? Iya beneran nggak apa-apa. Tapi bapak kok ngerasa ada yang aneh ya? Kok rumah ini jadi nggak beres? Bapak juga ngerasa kok, bapak kok juga ngelihat. Itu yang boneka itu jalan-jalan katanya seperti itu. Terus bapak juga tahu itu yang gangguin istri kamu itu seperti apa. Itu tuh seorang perempuan dengan badan besar dan kepalanya itu kepala celeng. Itu bapaknya bilang seperti itu. Ditungguin istrinya sampai siuman, dikasih obat apalah seperti itu. Akhirnya istrinya tuh bangun, mas, dia nangis itu kan. Dek, kamu tuh lihat apa tadi? Kenapa sampai teriak-teriak kayak gitu? Mas, tadi aku tuh ngeliat babi, katanya seperti itu. Nah, di situ Mas Tomo kaget, deng. Ternyata bener apa yang dibilang sama bapak. Ini kok sama gitu ya. Nah, waktu itu udah siuman kan. Ya wes, tak tinggal sih ya, kata bapaknya. Saya tinggal dulu ya, bapaknya pun keluar kamar. Mas Tomo nanya sama istrinya, Dek,
kamu tadi ngelihat babi itu maksudnya kayak gimana deh? Tolong ceritain. Bentuknya tuh kayak gimana sih? Gitu. Iya mas, itu ada perempuan gendut, nggak pakai baju, tapi kepalanya tuh hitam. Kepalanya tuh kepala celeng, katanya seperti itu. Wah, di situ Mas Tomo bener yang dikatain bapak katanya. Wah, berarti beneran nih, ada yang nggak beres nih. Mas Tomo tuh langsung nyambung. Ini jangan-jangan gara-gara keris yang kemarin dijual nih. Jadi ada, ya Mas Tomo di situ udah ngerasa ya, dia berbuat salah. Ada wasiat dari kakeknya yang dilanggar waktu itu. Tapi Mas Tomo masih diam 1000 bahasa, dia nggak mau mengakui hal itu ke bapaknya. Dia tetap diem aja, intinya menjaga semua itu. Sampai akhirnya godaan pun, bukan godaan, gangguan pun makin banyak di rumah itu. Salah satunya ya Mas Tomo sendiri, itu yang lagi makan waktu itu. Dia lagi makan sendirian, makan siang. Ya Mas Tomo tuh nggak kerja waktu itu. Lagi makan siang. Tiba-tiba dari bawah meja gitu, itu tuh kayak ada yang nyendul-nyendul gitu kan, ada yang nyendul-nyendul kakinya gitu. Pas Mas Tomo buka, nengok begini, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Dia itu ngelihat sosok perempuan dengan kepala celeng tadi itu lagi di situ, lagi kayak gitu, lagi kayak lagi ngendus-ngendus kayak gitulah. Wah, Mas Tomo langsung lompat di situ kan. Dia udah kata-kata kotornya tuh keluar semua. Gue nggak perlu nyebutin lah, intinya seperti itu. Dia ketakutan. Dan ternyata pas Mas Tomo habis ketakutan seperti itu, bapaknya keluar. Tom, bener, ono sing gak beres ning omah iki. Bener ada sesuatu yang gak beres di rumah. Sini. Si, lungguh kene. Duduk sini. Didudukin sama bapaknya. Mas Tomo itu masih pucat kondisinya waktu itu setelah ngelihat yang seperti itu ya. Sorry. Mas Tomo masih pucat, didudukin sama sini. Bener-bener ditanya, disidang sama bapaknya. Kamu itu jujur aja, habis ngapain gitu. Kalau kamu nggak jujur, ini bahaya loh. Bukan cuman kamu doang, tapi ini bisa nanti larinya ke istri kamu, ke anak kamu, ke bapak juga, bahkan ke kamu sendiri, semuanya bisa kena gitu. Kamu tuh habis ngapain? Ada sesuatu yang kamu langgar enggak? Ada sesuatu yang salah enggak? Kata bapaknya tuh nanya kayak gitu dengan nada yang udah mulai agak keras waktu itu. Akhirnya Mas Tomo pun mau menceritakan. Jadi gini Pak, iya saya itu berbuat salah katanya. Kata bapaknya di stop. Oke, sek katanya. Bapak arep cerita sih katanya. Bapak mau cerita dulu. Nih, Bapak beberapa hari ini itu mimpi didatangi sama laki-laki tua. Dia pakai baju serba putih, mirip sorban seperti itu, datang ke Bapak. Lek, omahmu iki pakune wis kecabut siji. Kowe kudu hati-hati. Pakune kudu digoleki meneh, dipasang meneh katanya. Lek, rumah ini itu pakunya udah kecabut satu. Kamu coba cari paku itu tadi, cari sampai dapat dan dipasang lagi pakunya. Seperti itu katanya. Dia bermimpi, bapaknya tuh bermimpi seperti itu berulang. Yang intinya ngomongin masalah paku rumah. Paku rumah yang hilang. Ini ada yang melanggar. Paku rumah ini hilang. Rumah ini jadi nggak beres. Semuanya marah katanya. Penghuni rumah ini marah. Dan kamu harus nemuin paku itu. Nah di situ bapaknya Mas Tomo pun bingung. Dia nggak ngerasa melakukan kesalahan apa-apa. Tapi dia harus menemukan sesuatu itu gitu. Nah maksudnya paku itu apa? Kata bapaknya kan. Dalam mimpi itu pun bapaknya sempat, karena mimpinya tuh berulang-ulang, bukan berulang ya, berkelanjutan gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, selama beberapa hari itu didatengin si sosok tadi. Lah, Mbah, manggilnya Mbah di mimpi. Mbah, kulo niki kudu pripun katanya. Aku itu harus bagaimana?
Maksudnya paku itu apa? Nah, kuncinya itu di mimpi terakhir. Tekoen anakmu katanya. Tanya anak kamu. Udah cuman itu aja. Akhirnya itu tadi kan. Bapaknya tuh nunggu momen yang tepat. Enaknya gimana nih? Dan kebetulan siang itu ada kejadian tadi. Mas Tomo-nya histeris, ketakutan. Bapaknya pun akhirnya nyamperin ke situ. Wes, kowe jujur aja. Udah kamu jujur aja. Kamu tuh habis melakukan apa? Bapak tadi habis cerita tadi kan. Mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kalau kamu gak ngaku, bakal bahaya. Intinya seperti itu. Dan akhirnya, sorry gue ngopi dulu. Ini bisa bahaya. Akhirnya Mas Tomo pun ngebuka. Pak, nuwun sewu. Saya mau minta maaf. Tomo kan beberapa kebelakang ini itu kan ada masalah finansial, Pak. Ada masalah keuangan dan ya Tomo itu pusing katanya waktu itu. Jadi ya memang kayaknya Tomo salah, Pak. Tomo itu udah ngejual keris yang ada di lemari itu, Pak. Ngedengar seperti itu, langsung ditampar sama bapaknya, teplak gitu kan. Kowe iki kurang ajar yo katanya. Kowe nggak kelingan wasiate mbahmu ku piye katanya. Kamu itu kurang ajar ya. Kamu tuh nggak inget wasiat kakek kamu tuh seperti apa gitu. Jangan pernah ngeluarin benda yang ada di rumah ini, apalagi kamu ngejualnya gitu. Dimarahin sama bapaknya. Mas Tomo cuma nunduk gini aja. Kamu tahu nggak? Itu salah satu paku yang hilang di rumah ini. Makanya semua yang ada di sini yang tadinya ayem, mereka itu marah. Mereka itu marah gara-gara kamu gitu. Kamu kalau butuh uang tinggal bilang bapak katanya. Jangan pakai cara jual-jual seperti itu. Itu seperti itu. Bapaknya tuh bener-bener udah marah banget sama si Mas Tomo tadi. Mas Tomo di situ nggak ada henti-hentinya, Pak, maaf ngapunten pak, wes saiki ngene, udah sekarang begini, pakai bahasa Indonesia aja lah ya, udah sekarang gini, kamu jual keris itu ke siapa? Ada pak, ke temen pak. Sekarang kamu hubungi dia, minta kerisnya balik katanya, kamu balikin uangnya. Pak, tapi uangnya udah saya pakai buat bayar hutang, kata Tomo seperti itu. Udah, nanti bapak yang urus katanya seperti itu. Akhirnya, hari itu juga Mas Tomo tuh ngontak temennya. Bro, sorry banget. Bisa nggak kerisnya dibalikin gitu? Nah, kata temennya itu, aduh, bro, ini mohon maaf ya, tapi kan kita udah deal nih, kita udah sepakat nih, kita udah jual beli dan ini kan sah gitu kan. Iya, saya tahu katanya. Terus gimana dong, kata Mas Tomo. Saya tuh mengalami kejadian-kejadian seperti ini dan saya itu ternyata melanggar wasiat dan efeknya tuh seperti ini. Nah, kata temennya tadi, oh gitu ya. Terus enaknya gimana ya? Ini dulu kan saya beli itu sekian juta gitu kan. Sekitar berapa, 13 juta waktu itu. Ini kan dulu saya beli 13 juta. Iya, ya udah. Gimana ini saya balikin 13 juta, kata Mas Tomo seperti itu. Nah, temennya itu, aduh, gimana ya bro ya? Sebenarnya saya sih nggak masalah ini dibalikin, tapi ya harganya mungkin nggak segitu lagi, kata temennya seperti itu. Nah, terus berapa? Kata Mas Tomo ya, nanya seperti itu. Mereka tuh kayak negosiasi ulang. Akhirnya sepakat harganya itu naik jadi 20 juta minta temennya. Waduh, di situ Mas Tomo tuh pusing gitu ya. Akhirnya Mas Tomo pun udahlah, mau gimana lagi, cerita ke bapaknya, Pak, ini keris dulu aku jual 13 juta. Tapi kemarin saya tanya lagi, yang beli keris itu mintanya harganya 20 juta Pak, katanya. Udah, teman kamu suruh kesini, bawa kerisnya, kata bapaknya seperti itu.
Akhirnya dikasih tahu ke temennya, bro udah sini aja cepetan, buruan, kerisnya bawa gitu. Datang ke situ, bawa kerisnya, berdua lagi ya. Ke situ bapaknya datang, Mas, ada sesuatu yang diomongin sama bapaknya Mas Tomo ke orang tadi, yang akhirnya omongannya itu nggak dibuka ya, dalam cerita ini nggak diceritain sama Mas Tomo. Omongannya apa? Intinya si pembeli keris tadi, entah apa yang terjadi, itu mau mengembalikan keris tadi secara cuma-cuma. Yang tadinya 20 juta, itu jadi bener-bener, Pak, ini kerisnya saya kembaliin aja ke Bapak. Ini mungkin bukan jodoh saya, katanya langsung seperti itu. Nah, langsung diambil sama bapaknya. Ya udah, saya terima keris ini dan ini memang keris saya, katanya. Udah kayak gitu ya, intinya mereka udah deal hari itu, kerisnya dibalikin, mereka berdua pun pulang. Bapaknya taruh lagi kerisnya di sana. Dan setelah itu tuh kayak bapaknya tuh ngadain kayak apa ya, kayak semacam ritual kecil-kecilan, kayak doa, bikin apa ya, kayak selamatan kecil-kecilan lah, kayak bikin nasi kuning seperti itu. Nah, bikin seperti itu, minta doa keselamatan supaya diberi keselamatan lagi gitu. Dan ya intinya supaya apa ya, apa yang ada di situ, apa yang ada di rumah itu tuh nggak ngeganggu lagi. Tapi ternyata gangguan itu masih terjadi kurang lebih sekitar seminggu setelah keris itu balik. Itu boneka yang jalan-jalan tadi, yang boneka kecil itu masih sering terlihat, masih sering dilihat sama anaknya, sama istrinya Mas Tomo. Lagi nonton TV gitu, tahu-tahu duduk gitu, lari berdua gitu, satu depan satu belakang. Dan itu kelihatan banget. Ingat ada selendang warna kuning sama selendang warna hijau, pokoknya seperti itulah. Warna-warna itu set gitu, set cepet. Tapi istrinya Mas Tomo itu tahu kalau itu bonekanya. Dan pas pergi gitu ya, set, ditengokin, bonekanya udah nggak ada ternyata. Bilang ke Mas Tomo, Mas, kok bonekanya masih jalan-jalan ya, kata istrinya seperti itu. Mas Tomo pun ngomong ke bapaknya, Pak, kayaknya belum beres, Pak, katanya. Iya, nggak tahu, bapak juga nggak tahu. Bapak udah melakukan sesuatu yang benar, yang semestinya itu seperti ini, ngembaliin keris ini tadi ke sana. Akhirnya bapaknya tuh kayak apa ya, sebelum tidur itu melakukan, ada keinginan yang disampaikan gitu. Saya tuh ingin ketemu sama sosok Mbah, katanya seperti itu nyebutnya. Dan bener aja, 2 hari setelah kayak memohon gitu ya, punya keinginan untuk bertemu sama sosok tadi, akhirnya sosok tadi pun ngedatengin bapaknya Mas Tomo. Saat itu ngedatengin ke situ, yo, dia cuman bilang, Paku ne umah wis balik, katanya. Tapi nggak cukup, pakunya itu butuh teman lagi, kamu cari lagi, katanya. Seperti itu sama sosok tadi. Bapaknya pun kebangun, ngobrol sama Mas Tomo. Tom, bapakku ngimpi ketemu Mbah Buyut lagi, katanya, nyebutnya tuh Mbah Buyut ya. Ketemu Mbah Buyut lagi, katanya ini emang udah dibalikin tapi nggak cukup. Paku yang ini itu minta teman, katanya gitu, Tom. Terus gimana, Tom? Waduh, Pak, saya juga nggak tahu, kalau untuk Tomo juga nggak tahu kalau urusan kayak gituan. Sebentar deh, temen kamu yang kemarin beli keris suruh kesini lagi, kata bapaknya. Akhirnya nggak lama temennya pun datang ke situ. Iya, Pak, ada perlu apa gitu, apa ada yang salah kemarin atau gimana gitu? Enggak ada yang salah. Saya mau tanya, ini keris yang kemarin kamu beli itu kamu taruh di sana itu ada temennya enggak, katanya. Oh iya ada, katanya. Itu ada satu keris milik kakek saya juga. Itu yang nggak tahu, saya tuh ngerasa kayak ini cocok, 2 keris ini tuh dijejerin di situ, Pak, katanya. Oh gitu ya, kalau boleh tahu apa keris itu mau dijual, kata bapaknya Mas Tomo tuh nanya gitu.
Ya kebetulan saya memang jual beli benda-benda seperti itu Pak, katanya. Kalau mau nanti barangnya saya bawa ke sini, barangkali Bapak mau melihat dulu. Sore harinya, pokoknya itu siang kan waktu itu. Sore harinya tuh si temennya Mas Tomo tadi itu datang lagi ke situ bawa keris yang diceritain tadi. Dikasih lihat gitu kan. Oh ini ya, kamu mau jual berapa katanya. Oh ini saya mau jual 50 juta Pak. Langsung digituin ya. Oh gitu ya, nggak bisa kurang katanya. Nggak bisa Pak. Oh ya udah, langsung dibayar sama bapaknya. Itu keris itu diambil, taruh di sana. Dan ya setelah keris itu di situ, yang namanya gangguan. Intinya singkat cerita itu transaksi selesai, temennya pulang ya dengan keuntungan gitu, keuntungan yang berlipat sebenarnya. Nah setelah keris itu ditaruh di sana, itu konon katanya itu gangguan itu tuh mulai bertahap, itu udah mulai hilang. Sosok perempuan gendut nggak pakai baju telanjang bulat gitu yang kepalanya babi itu yang sebelumnya itu sering mondar-mandir di ruangan tengah. Itu tiba-tiba hilang, udah mulai nggak kelihatan. Boneka yang biasanya hilang itu juga masih ada di sana. Dan akhirnya ya sebentar, sorry. Ya akhirnya intinya semua keadaan membaik, lambat laun rumah berangsur tenang, kembali seperti semula. Jadi intinya itu ya Mas Tomo itu udah melakukan sebuah pelanggaran yang cukup berat, melanggar wasiat dari kakeknya itu untuk tidak mengeluarkan apapun dari rumah tadi ya. Ya semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Sorry ya, ini gue persingkat aja. Intinya seperti itu, selesai ceritanya. Gue rasanya udah gak enak banget. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, gue mohon maaf misal ada sesuatu yang bikin gak nyaman di telinga atau di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Bagi kawan-kawan yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini adalah hari pertama puasa ya. Ini lagi-lagi ini cuma sebagai penanda aja. Nah sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.